Annyeonghaseyo Robun, baik lagi di Korea Mandiri. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di bab 3 masih ya Robun. Kemarin Anda sudah mengerjakan ulangan, kemudian malam hari ini kita lanjutkan mengenai partikel keterangan ya. Sini ada yang namanya adalah tentang partikel keterangan teman-teman. Nah gitu ya, sebelumnya kan kita sudah belajar tentang subjek, kemudian partikel objek ya. Kemudian dilanjutkan adalah mengenai partikel keterangan sini. Anda boleh buka bukunya ya teman-teman. Untuk partikel keterangan itu ada 4 ya. Nah nanti detailnya apa saja kita akan bahas di poin nomor 1 dulu. Poin nomor 1, partikel keterangan sini bunyinya adalah E. Jika Anda menemukan huruf E dalam suatu kalimat, maka E ini kategorinya adalah partikel keterangan ya. E ini artinya ada 4 ya Robun. Apa saja? Bisa diartikan di, bisa diartikan ke, bisa juga diartikan per, atau diartikan pada. Nah masing-masing ini pengertiannya gimana? E yang berarti di menunjukkan bahwa itu artinya adalah tempat ya. Biasanya diikuti dengan tempat ya. Misalkan di rumah, di pasar ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah E yang berarti ke, berarti diartikan menunjukkan tujuan suatu tempat, ke pasar, ke rumah, seperti itu ya. Kemudian ada lagi E yang berarti per, menunjukkan persatuan, misalkan per botol kayak gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah E yang berarti pada, menempel pada waktu. Jadi biasanya diikuti dengan keterangan waktu, maka diartikan pada ya Robun. Intinya teman-teman harus hafal bahwasanya kalau E berarti diartikan di, ke, per, pada, seperti itu. Kemudian sini ada contoh ya, contoh kalimat. Nomor 1 ya Robun, saya akan coba bacakan ya. Urinen 저녁 5시에 만나요. Uri itu diartikan kita ya Robun. Ya, sini ada subjek ya, ditandai dengan partikel nen. Kita, kemudian jonyok dasot cie manayo, ke belakang ya, karena sudah diartikan dari subjek maka kita ke belakang. Manayo dari kata manada artinya bertemu ya Robun. Kita bertemu, kemudian ada partikel e ya, kita artikan nanti titik-titik. Saya coba tuliskan dulu. Kita kemudian bertemu, ini ya, urinen kita, manayo bertemu, kemudian ada partikel e. Partikel e ini saya akan coba kosongkan dulu. Oke, kemudian dasot si. Apa itu dasot si? Dasot itu Jam 5 iya betul, jam 5. Kemudian jonyok. Jonyok itu pagi atau sore atau malam? malam. Iya, jam 5 adalah keterangannya malam atau sore ya, seperti itu. Oke, kira-kira untuk poin E di sini, ini kan ada poin E ya, belum kita artikan ya Robun. Kita artikan apa? Di, ke, per, atau pada artinya ya Robun. Jung Daben? Ada. Pada. Iya betul. Kita artikan pada. Jadi di sini diartikan pada. Kenapa diartikan pada? Ada yang bisa bantu jawab? Karena Menunjukkan waktu. karena diikuti oleh kalimat keterangan Waktu. waktu ya. Dasot sie berarti pada jam 5. Seperti itu ya Robun untuk penjelasannya ya. Di sini kan kalimatnya adalah dasot sie. Maka diartikan pada jam 5. Seperti itu. Jadi mengartikannya itu enak ya Robun, dari subjek ke sini, kemudian ke sini ya, predikat terus lurus ke sini. Begitu ya teman-teman untuk cara mentranslate-nya. Sampai sini bisa dipahami untuk partikel keterangan E yang artinya di, ke, per, atau pada, seperti itu. Bisa dipahami ya Robun? Bisa? Bisa saya. Paham. Oke, kalau bisa silakan Anda tulis dulu ya perkataannya dulu. Juse, juse itu artinya jus ya Robun. Silakan ditulis. Kemudian han itu satu, byong itu keterangan satuan ya. Silakan coba nanti Anda isi. Kemudian olma yeyo, dari kata olma maknanya adalah berapa harga ya Robun. Oke, jadi olma itu artinya berapa harga ya. Silakan ditulis ya Robun. Juse jus, olma berapa harga. Kemudian dilanjut di bawahnya poin nomor 3, omoninen ya. Omoni itu apa? Omoni artinya adalah ibu ya. Mail itu setiap hari. Sijang itu apa sijang?
Sijang pasar. Kemudian gayo dari kata gada berubah menjadi bentuk informal. Menjadi gayo. Artinya apa? Pergi. Artinya Pergi. pergi. Betul. Silakan diisi ya teman-teman. Omoni ibu, mail setiap hari, sijang pasar, gayo itu pergi. Kemudian poin nomor 4, odie sarayo. Odi itu maknanya adalah kalimat tanya, menanyakan tempat. Artinya itu mana ya. Ini odi itu artinya mana. Kemudian sarayo dari kata salda. Oke. Diartikan tinggal ya Rabun. Ini diartikan tinggal ya. Kemudian ada lagi jonen pasuruane gasoyo. Ini bukan ya. Poin nomor 5 ini bukan teman-teman. Ini kemarin kalimat buatan. Oke, silakan dicoba nanti kita lanjut dulu ya ke poin nomor 2. Sudah diisi belum ini tadi untuk perkatanya? Sudah, Sam. Sudah ya. Oke. Kalau sudah kita coba lanjut di poin nomor 2 dulu. Poin nomor 2, teman-teman boleh perhatikan ya. Nomor 1 tadi bunyinya adalah E. Kalau nomor 2 bunyinya adalah eso. Oke, eso itu artinya apa, Sam? Eso itu diartikan di atau dari. Jadi kalau eso itu artinya hanya dua, bisa di atau dari, teman-teman. Ya, kalau kan tadi di keperpada. Kalau eso artinya di atau dari, seperti itu. Kemudian eso yang berarti di menunjukkan tempat dan aktivitas. Kemudian eso yang menunjukkan dari menunjukkan asal tempat, seperti itu untuk detail penjelasannya ya. Contoh kalimatnya di sini, wah saya harus delete dulu nih teman-teman. Mohon ditunggu. Oke, ini ya. Poin nomor 1 kita coba bahas ya. 도서관에서 책을 구경해요. Seperti itu. 도서관에서 berarti dosoguan tuh maknanya adalah perpustakaan, yorobun. Kemudian eso tadi di atau dari, cegel dari kata cek maknanya adalah buku. Kemudian gugyongheo dari kata gugyonghada. Itu maknanya adalah berkunjung, melihat-lihat ya. Jadi gugyonghada tuh maknanya adalah berkunjung untuk melihat-lihat, seperti itu. Berarti kalau kita artikan gimana? Sini ada keterangan saya ya. Ini kalimatnya saya gugyongheo, berkunjung, melihat buku, cegel ya. Ini ada cek artinya buku teman-teman. Eso sini diartikan di atau dari? Diartikan di dosoguan perpustakaan. Seperti ini. Seperti ini ya, yorobun dosoguan eso cegel gugyong. Saya berkunjung melihat-lihat buku di perpustakaan, seperti itu. Kemudian untuk poin nomor 2 nanti Anda coba artikan ya. Yang pertama ada kata jonen. Jonen itu apa jonen? Artinya adalah saya ya. Jadi jonen ini artinya saya, teman-teman. Kemudian Indonesia eso wasoyo. Wasoyo dari kata oda artinya datang, kemudian ada tambahan as oshes maknanya adalah telah ya, Rabun. Jadi telah datang ya. Ini Anda artikan telah datang. Ini di kalimat lampau, teman-teman. Oke, jadi was ini diartikan telah datang. Silakan ditulis. Saya Indonesia, eso silakan nanti Anda pilih. Kemudian was diartikan telah datang. Poin nomor 3, jonen sama dengan yang atas ya. 시장에서 옷을 사서요 ya. 시장 itu maknanya adalah pasar. Eso di dari, kemudian ot ya, osel berarti kan diartikan sebagai objeknya ya. Ot itu maknanya adalah baju, teman-teman. Kemudian sasoyo dari kata sada artinya adalah membeli, kemudian ditambah dengan partikel as, oshes, itu pakainya yang as. Maka diartikan telah membeli ya. Silahkan diisi. Ya, ini artinya adalah telah membeli. Silahkan ditulis dulu. Sudah belum? Ada berapa orang yang bergabung? Ada 10 ya. Sudah ditulis ya, Robun? Untuk arti perkatanya.
Sudah, baik. Kalau sudah, kita coba lanjutkan ke bawah dulu ya. Nanti ngerjainnya bareng-bareng dari 1, 2, 3, dan 4. Itu ya, Yorobun. Selanjutnya di poin nomor 3, Anda boleh buka bukunya. Di situ ada partikel ero ya, atau ro. Ya, ro bawah ya, teman-teman. Anda boleh nanti jawabnya langsung ro saja. Ro bawah di sini diartikan apa? Untuk partikel keterangan ro bawah diartikan dengan atau ke. Jadi ro bawah bisa diartikan dengan atau ke, teman-teman. Seperti itu. Kemudian diartikan sini bahwasanya adalah penanda yang menentukan arah peralatan ataupun alat transportasi seperti itu ya. Oke, kemudian untuk ro sendiri ini kan ada ro ya, kan ada ero dan ro. Nanti teman-teman pahami bahwasanya oh ini ro bawah aja deh. Ya. Kalau ro bawah diartikan dengan atau ke. Yang ro bawah di sini penggunaannya adalah untuk suku kata yang berakhiran konsonan. Ya, jadi kalau misalkan nanti suku kata di kata sifat atau kata bendanya itu akhirannya adalah konsonan, maka teman-teman pakainya yang ero seperti ini. Tapi nanti tidak diminta untuk membuat kalimat kok, hanya diminta untuk menerjemahkan untuk kalimat itu ya. Jadi di kalimat-kalimat itu Anda diminta untuk menerjemahkan saja nanti saat mengerjakan soal itu. Tidak diminta untuk melakukan pembentukan suatu kalimat ya itu. Jadi nulis itu enggak ya, Robin. Itu ya. Oke, kemudian kalau yang ro bawah ini kan ada yang ro bawah ya. Yang ro bawah berarti untuk apa? Untuk suku kata yang berakhirannya adalah vokal, dan yang berakhiran real juga tetap pakainya yang ro seperti ini ya. Kemudian sini notnya adalah untuk suku kata yang berakhiran real mengurangi ro, maka real tidak dihilangkan seperti itu. Jadi tetap langsung pakai ro saja. Gitu ya. Yon Pilo, nah jadinya seperti ini ya, Ini kan huruf terakhirnya adalah real, terus ditambah dengan akhirannya adalah ro lagi, maka nanti dibacanya jadi double L ya. Yon Pilo seperti itu. Oke, saya delete dulu ini. Oke, ini ya teman-teman. Nah, contohnya tadi untuk yang akhiran real ini. Nah, apabila akhirannya adalah real kata bendanya, maka pakainya tetap yang ro, bukan pakai yang ero ya, tapi pakainya yang ro bawah langsung. Bacanya gimana? Menjadi yon pilo. Seperti itu. Oke, Robun. Kemudian kita coba masuk ke pembahasan ya. Sini ada contoh lagi, ada contoh 4 teman-teman. Contoh yang pertama saya akan coba bacakan. Yang pertama, yon pilo seseo. Yonpil itu maknanya adalah pensil. Oke, jadi yonpil itu artinya adalah pensil, teman-teman. Kemudian ada tambahan ro, maknanya adalah dengan atau ke. Seseo dari kata seda, maknanya adalah menulis ya. Sini diartikan menulis, teman-teman. Kemudian akhiran seo diartikan lah atau silahkan. Nah, jadi seo ini maknanya adalah lah atau silahkan. Berarti kalau kita artikan gimana? Dari belakang ya, karena tidak ada subjek, maka tulis lah. Kemudian ro diartikan apa? Dengan atau ke? Dengan. Betul. Dengan yonpil. Apa itu yonpil? Yonpil adalah Pensil. Seperti ini, teman-teman ya. Jadi yonpilo seseo, tulislah dengan pensil. Seperti itu. Kemudian poin nomor 2 ada odiro gayo. Odi apa odi? Odi artinya mana ya. Ro tadi dengan atau ke, gayo artinya adalah pergi. Silakan coba ditulis ya teman-teman untuk perkatanya dulu. Nanti ada coba terjemahkan seperti itu. Kemudian poin nomor 3, neil은 부산으로 내려갈 거예요. Neil itu maknanya adalah besok. Ya, Busan ini nama kota ya teman-teman. Busan으로. Kemudian setelah itu ada lagi 내려갈 거예요. Nerio gada maknanya adalah pergi turun atau di sini diartikan mudik. Nah, di sini maknanya adalah mudik. Kemudian ada tata bahasa real goyeyo, ini di masa depan ya. Diartikan akan ya, Rob. Seperti itu. Silakan ditulis ya. Jadi yang belakang ini diartikan akan, kemudian neryoga. Nah,
itu diartikan adalah mudik seperti itu. Oke, sudah ditulis. Kemudian di poin nomor 4 ada abojiga. Aboji itu maknanya ayah ya teman-teman. Kemudian tobro, tob itu artinya gergaji. Kemudian namu, namu tuh maknanya pohon teman-teman. Oke, jadi namu tuh pohon. Kemudian jarego isoyo, jareda maknanya adalah memotong. Kemudian gois, tata bahasa gois di sini diartikan sedang. Ya, silakan coba teman-teman nanti digabungkan ke dari kalimat-kalimat tadi ya. Sudah ditulis belum ya Robun? Oke, kalau sudah kita lanjut di poin nomor 4. Tadi ya ada 4 untuk partikel keterangan. Yang pertama adalah di keperpada. Kemudian ditambah dengan eso di dari. Kemudian yang ketiga adalah ro bawah dengan atau ke. Yang keempat adalah ro samping. Ya ini kan dia pakainya yang o samping ya Hirobun. Ini ro samping, makanya kita penyebutannya pakai ro samping biar ingat kayak gitu ya. Ro samping seperti ini maka diartikan apa? Diartikan untuk. Maka detail adalah melakukan kegiatan seperti itu. Adalah partikel yang menunjukkan tujuan atau maksud pergi atau datang ke suatu tempat. Contoh kalimatnya ini ero ya, berarti sama nih penggunanya. Ro untuk kata kerja atau kata sifat yang berakhirannya adalah konsonan. Kalau yang langsung ro bawah untuk kata kerja kata sifat yang berakhirannya adalah vokal. Seperti itu ya. Kemudian apabila kata kerja kata sifat akhirannya adalah real seperti ini, maka real tidak dihilang. Nah, sama ya seperti yang tadi teman-teman. Contoh kalimatnya saya coba delete dulu yang ini teman-teman. Duh. Ih, kok nggak mau ya? Oke, saya coba delete dulu ya untuk latihan teman-teman. Lupa saya belum diedit teman-teman. Oke, untuk poin nomor 1 kita coba bahas ya. Untuk nomor 1 kalimatnya adalah Hakyoe Kunggu Haro Gayo. Ada subjek nggak di sini kira-kira? Apakah ada subjek? Nggak ada, Sam. Tidak ada ya. Jika tidak ada subjek maka teman-teman langsung masuk ke belakang di bagian predikat atau di kata kerjanya ya. Gayo, gayo itu apa artinya? Adalah pergi. Berarti kita masukkan keterangan seperti ini karena kalimatnya langsung. Saya, kemudian gayo diartikan pergi. Kemudian ro ya, ada ro samping. Di situ diartikan apa? Untuk Iya, untuk. Kemudian gongbu hada, apa itu? Belajar. Kemudian hakiwe berarti Sekolah. iya, di sekolah atau ke sekolah kira-kira? Ke sekolah. Saya pergi untuk belajar ke sekolah, di sekolah. Gimana nih enak ini? Saya pergi untuk belajar. saya pergi ke sekolah untuk belajar. Iya, harusnya seperti itu ya. Dari partikel ininya dulu ya. Saya pergi ke sekolah kemudian untuk belajar. Seperti ini teman-teman. Jadi bisa diartikan dari keterangan tempatnya dulu ya. Jadi saya pergi ke sekolah untuk belajar. Jadi supaya lebih kompleks kalimatnya. Seperti itu. Kemudian poin nomor 2 teman-teman boleh ditulis dulu. Ada kata bapel. Bap itu maknanya nasi. Kemudian mogro, mokta diartikan makan. Kemudian siktang. Siktang itu restoran ya, atau kantin boleh. Kemudian gayo, gayo tadi ada sudah ya sebelumnya.
Oke, kemudian dilanjutkan poin nomor 3, teman-teman. Bulgogirel. Nah, bulgogi berarti artinya bulgogi. Kemudian mandelo, ini ya. Jadi yang akhirannya real seperti ini, maka dia pakainya adalah yang ro juga langsung. Jadi bukan pakai iro tapi langsung ro. Mandel berarti membuat. Kemudian gogi itu artinya daging. Sasoyo dari kata sada artinya adalah telah membeli. Seperti itu. Nanti teman-teman boleh tambahkan keterangan saya seperti ini. Ini saya berikan dalam kurung karena kalimatnya ini kalimat percakapan ya. Seperti itu. Kemudian poin nomor 4, donel. Don itu artinya uang. Cajro dari kata cata di sini diartikan menarik atau mengambil. Oke, kemudian yogie. Yogi ini kata tunjuk tempat ya. Harusnya Anda sudah ingat. Kemudian gaya heo. Yahyo diartikan harus. Kemudian gada di sini diartikan pergi. Begitu ya. Jangan lupa di situ ada kalimat tanya, teman-teman. Ini dalam bentuk tanya ya. Oke, kurang lebih ada 4 ini. Silakan coba Anda kerjakan dulu ya, teman-teman. Saya beri waktu 10 menit untuk coba Anda kerjakan yang bagian rumpang yang ini yang belum. Oke, waktunya 10 menit mulai dari sekarang, teman-teman. Silakan. Oke, kita coba lanjutkan teman-teman. Saya mulai dari Mas Hasan. Bisa dinyalakan audionya Mas Hasan? Mas Hasan? Mas Hasan audionya tidak terdengar ya? Oke, saya coba ke Mas Bagus dulu ya. Halo Mas Bagus. Ya, Sam. Ya, Mas Hasan bisa keluar terus nanti gabung lagi ya. Dari Mas Bagus dulu, silakan dibantu baca untuk poin yang nomor 2 ini. Silakan. Mana, Sam? Yang ini. Ijusenen Hanbyonge Olmaeo. Oke, Ijusenen Hanbyonge Olmayeo. Kira-kira ada subjek nggak di sini? Ada Subjeknya adalah jus ini. oke, Ijusi, betul ya, ijuse. Ijusenen, benar. Kita artikan pertama dari jus ini, kemudian setelah itu ke belakang ya. Olmayeo, diartikan apa? Berapa? Berapa harga? Iya. Kemudian ada partikel e, diartikan apa? Per. Iya, per. Kemudian Per botol. iya, per botolnya atau Per per satu satu botol. botol, kita bisa artikan langsung per botolnya. Gini ya, Yorobun, per botolnya seperti itu. Masih Mas Bagus, nomor 3 dibantu baca lagi. Omoninen mail si jange gayo. Oke, omoninen mail si jange gayo. Berarti kalau kita artikan gimana? Omoninen ibu Ibu, kemudian ke belakang. pergi Situ kalimatnya apa? Kalimat tanya. Berarti tanya apakah pergi apakah pergi ke si pasar jange ke pasar. ke pasar Mail setiap setiap hari iya setiap hari setiap hari. Bener ya teman-teman, seperti ini. Jadi ibu apakah pergi ke pasar setiap hari? Ini ya, nah kalimat tanya. Omoninen mail si jange gayo. Seperti itu. Kemudian poin nomor 4 masih Mas Bagus, silakan. Odie Sarayo Oke, odie sarayo. Kalau kita artikan gimana Mas Bagus? tinggal di mana? Oke, ini kalimat tanya ya. Jadi dia nanya secara langsung, Anda. Kemudian sarayo ke belakang ya teman-teman. Sarayo dari kata sal dan tinggal. Anda tinggal di mana? Tinggal di mana? Seperti ini. Odie sarayo seperti itu.
Kan biasanya dilengkapi tuh kalau misalkan buat pembelajaran tuh kayak misalkan bagus sih non Odie Sarayo Mas bagus, kamu tinggal di mana. Tapi kalau di sini biasanya langsung aja kayak gitu. Kalau di percakapan biasanya langsung, karena kan ngobrolnya langsung dua orang ya teman-teman. Makanya disampaikan, diartikan langsung seperti itu. Jadi Odie Sarayo, Anda tinggal di mana. Jadi keterangan Anda itu tersirat maknanya. Begitu ya. Terima kasih Mas Bagus. Selanjutnya di poin esok saya masuk ke Kavara ya. Halo Kavara, bisa dinyalakan audionya? Salam Tem. Ya, kita baca nomor 2 dulu ya Kavara, dibantu baca. Ya. Jonen Indonesia eso wasoyo. Indonesia eso waso wasoyo. Kalau kita artikan gimana Kavara? Saya datang dari Indonesia. Saya, betul ya. Di situ was berarti kalimatnya lampau, bisa diartikan telah datang atau datang saja boleh, tapi maknanya adalah lampau gitu ya. Jadi saya datang boleh. Kemudian ada eso, diartikan apa? Dia atau dari? Dari Dari. Kemudian Indonesia. Kenapa di sini pakainya dari? Karena Karena keterangan tempat. iya betul, karena keterangannya adalah lampau, as, os, was itu ya lampau. Jadi ini kan saya telah datang atau datang, so di sini diartikan dari Indonesia. Jadi saya telah datang dari Indonesia, gitu ya. Kemudian selanjutnya yang ini masih Kavara, bantu baca lagi. Jonen sikdangeso otel Siktang ya. siktang Jonan dangeso. Siktangeso Jonen sikdangeso otel sayo Ose. osel sasoyo. Iya betul, seperti itu ya. Jonan Siktangeso Osel Sasoyo. Kalau kita artikan gimana Kavara? Saya Membeli telah membeli pakaian dari pasar. iya dari pasar, seperti itu. Bener ya teman-teman, jawabannya seperti ini. Bisa ya? Sudah diisi belum semuanya untuk terjemahannya? Berarti yang di bawah juga ditambahin telah ya, Sam? Yang Bisa ketiga. ini sini kan keterangannya adalah as os hes ya. Ini kan ada sas dari kata sada berubah menjadi sas. Ya, maknanya adalah telah, jadi lampau. Jadi ada tambahan nanti di kalimat lampau itu di bawah ya. As, os dan hes itu maknanya adalah lampau. Jadi kalimatnya telah berlangsung gitu loh. Kemudian yang ini juga sama, dari kata oda datang ditambah dengan as os hes, maka dirubah menjadi was, maknanya telah datang. Kalau ini telah membeli. Seperti itu. Sebenarnya kalau ditulis langsung beli saja boleh kayak gini. Tapi harus paham, ini kalimatnya adalah kalimat yang sudah berlangsung. Nah gitu. Jadi orangnya itu udah beli kayak gitu loh. Jadi saya, kalau sini kan saya membeli pakaian dari pasar. Nah ini kan kadang nggak tahu sudah dibeli atau belum kayak gitu loh. Nanti kan kalau ada keterangan as, os, has itu maknanya adalah telah. Jadi sudah dibeli seperti itu. Oke ya. Nanti dibahas Iya, ada kok aku di bawah paham. mengenai partikel ini. Ya gitu ya Jorobun. Kemudian terima kasih Kak Farah. Nomor 3 kita coba lanjutkan ke Mas Dery. Halo Mas Dery. Halo Sam. Nomor 2 dibantu baca yang poin 3. Odiro Gayo. Kalau kita artikan gimana? Pergi kemana? Oke. Pergi kemana? Pergi ke mana? Itu ya. Jadi kamu tuh mau pergi kemana? Odiro Gayo. Seperti itu. Kemudian itu gampang ya, pendek kalimatnya. Ini Mas Dery masih baca lagi. Neiren Busan Busanero Neryo Galgayeyo Galgo Ye. Galgoyeyo. Kalau kita artikan gimana?
Besok akan pergi ke Busan. Iya, betul ya. Besok ke belakang ya. Akan. Kemudian Neryogada artinya adalah mudik. Ya. Mudik. Kemudian Busanero berarti ke Bu Ke Busan Busan. seperti ini ya. Jadi besok saya akan mudik ke Busan. Seperti itu ya Robun untuk penjelasannya. Terakhir ini dibantu baca lagi Mas Diri. Abojiga Tobero Namura Jargo Isoyo. Iya betul ya. Abo jika toburo namurul jarago isoyo. Kalau kita artikan gimana? Berarti Ayah ayah sedang sedang memotong kayu terus. dengan gergaji. Iya benar. Seperti ini ya kalimatnya teman-teman. Terima kasih Mas Diri, jawabannya sudah betul. Kurang lebih seperti ini teman-teman untuk poin 2, 3, dan 4. Kemudian terakhir di poin nomor 4 ya. Nomor 4 saya minta tolong sama Mas Amung. Halo Mas Amung. Ya Pak Sam. Mas Amung silakan dibantu baca nomor 2 dulu. Babel mogero siktange gayo. Bapel mogro siktange gayo. Berarti kalau kita artikan gimana? Pergi ke restoran untuk makan nasi. Seperti ini ya. Jawabannya sudah betul Mas Amung. Jadi bapel mogro siktange gayo. Saya pergi ke restoran atau ke kantin untuk makan nasi ya, seperti itu. Kemudian masih Mas Amung nomor 3 dibantu baca lagi. Bulgogire mandelo gogire sasoyo. Oke, bul gogirel mandelo gogirel sasoyo. Berarti kalau kita artikan gimana? Saya Telah membeli terus gogi apa daging gogi? daging Sam, Daging. Kemudian ro untuk untuk membuat membuat bulgogi. iya betul. Bener ya seperti ini. Jadi bulgogirel mandelo gogirel sasoyo. Saya telah membuat saya telah membeli daging untuk membuat bulgogi. Kemudian poin nomor 4 masih Mas Amung. Donel chajero yogie gayo gaya heo. Donel chajero yogie gaya heo. Berarti gimana kalau kita artikan? Apakah Ya. harus pergi ke sini Iya. untuk mengambil uang? Iya betul. Jadi mengambil atau menarik ya. Untuk tarik tunai lah seperti itu. FM. Kayak gini. Jadi apakah saya harus pergi ke sini untuk mengambil uang? Seperti itu. Gini ya teman-teman untuk artinya. Sampai sini bisa dipahami keempat kalimat partikel keterangan? Saya Bisa ya. Saya beri waktu Anda 10 menit. Coba dihafalkan 5 menit aja deh ya. Cepat ya. 5 menit 4 partikel keterangan ini teman-teman wajib hafal ya. Dari di ke perpada, eso di dari, ro bawah dengan ke, ro samping artinya untuk. Oke, nanti akan saya langsung tes di akhir sesi ya teman-teman. Silakan dihafalkan dulu 5 menit, kemudian nanti akan saya lanjutkan di poin bentuk lampau, as, os, dan es ya. Silakan Yorobun hafalkan dulu untuk partikel keterangannya. Oke, kita coba lanjutkan ya ke bawah untuk hafalannya nanti di sesi akhir teman-teman setelah pembahasan. Selanjutnya, tadi kan ada 4 partikel keterangan ya, eso, ro bawah, dan ro samping. Kemudian selanjutnya adalah mengenai bentuk kalimat lampau. Tadi tuh, ya, yang diartikan telah ya Rebun. Jadi kalimat lampau ini
Dia akhiran di predikat nanti teman-teman, di belakang bagian predikat itu bunyinya ada berapa? Ada, kenapa Mas Hasan? Mic saya sepertinya error. Oke. Jadi nanti akhirannya itu akan berbunyi as, os atau hes. Ya, jadi misalkan asoyo, osoyo, hesoyo itu yang informalnya, atau asemnida, osmnida, hesmnida untuk yang bentuk formalnya. Itu maknanya adalah kalimatnya bentuk lampau atau sudah berlalu ya. Jadi bisa diartikan sudah seperti itu. Contoh nomor 1 ya Rebun, ini ya. Asoyo atau asemnida untuk yang bentuk formalnya. Ini artinya sudah. Jadi ketiganya itu diartikan sudah ya Rebun. Tapi Anda wajib hafal as, os, dan hes. Ketiganya ini diartikan sudah atau telah ya. Digunakan untuk kata kerja atau kata sifat yang berakhirannya adalah vokal A dan vokal O. Kayak gitu ya Rebun. Jadi contohnya ya, ini kan ada contoh nih teman-teman. Anda boleh perhatikan ke sini. Ini kan ada contoh ya yang atas. Kalimatnya adalah gada. Oke, jadi kata dasarnya adalah gada. Gada itu maknanya pergi. Kita ambil hanya bagian ga-nya saja. Kayak gini, ga. Kemudian setelah itu, kalau kita tambahkan dengan akhiran asoyo, ini kan ga huruf terakhirnya adalah vokal A. Tadi yo, vokal A dan vokal O bawah. Pakainya yang asoyo. Maka kalau kita gabung menjadi gimana? Menjadi Gasoyo. Iya, seperti ini Robunnya. Perubahannya menjadi seperti ini. Dari gada artinya pergi, kalau ditambah dengan gasoyo maka artinya apa? Telah Pergi. Iya, betul. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi kalau gasoyo artinya adalah telah pergi. Kemudian ada lagi ya, gada jika ditambah dengan yang bentuk formalnya berarti jadi gasemnida. Artinya apa? Artinya tidak berubah ya. Jadi maknanya itu tetap telah pergi juga. Seperti itu ya, tapi dalam bentuknya adalah kalimat formal. Begitu ya, teman-teman. Perbedaannya hanya itu saja sebetulnya. Jadi ketiganya itu diartikan telah ya atau sudah, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang boda. Boda itu artinya melihat ya, Rebun. Jadi boda itu artinya adalah melihat. Kalau kita gabung jadi gimana? Jadi Wasoyo. betul. Jadi perubahannya adalah seperti ini. Soyo, seperti ini. Soyo. Artinya apa soyo? Soyo artinya adalah telah melihat ya, atau pernah melihat. Layar saya terlihat ya Robun, kok tidak ada yang menjawab? Halo? Terlihat. Terlihat, Sen. Oke. Khawatirnya ini, aman. khawatirnya error laptop saya karena teman-teman tidak ada suaranya. Oke, saya lanjutkan teman-teman di poin berikutnya. Sini ada lagi, maka boda ditambah dengan asmnida, maka perubahannya menjadi buasmnida. Jadi tinggal diganti akhirannya saja. Seperti itu ya. Perubahannya menjadi buasmnida. Seperti ini. Bisa ya? Oke, kemudian di poin nomor 2. Nomor 2 itu kan bunyinya adalah osoyo ya. Jadi ada as, ada os ya. Nah, ini kan osoyo ya, Rebun. Os ini juga os. Kalau yang osoyo digunakan untuk kata kerja, kata sifat yang berakhirannya adalah selain daripada vokal A dan vokal O. Jadi selain ya, berarti bisa untuk konsonan seperti itu, atau vokal-vokal yang lainnya. Contoh dari kata mokta ya, kalau kita ambil hanya moknya saja artinya makan. Kalau diartikan digabungkan dengan osoyo maka jadinya gimana? Mogo soyo. Iya betul ya. Nah ini kayak gini ya, mogo soyo. Seperti ini. Mogo soyo itu artinya apa? Artinya adalah Sudah makan. telah makan atau sudah makan, betul. Ya begitu ya teman-teman. Kemudian ada lagi jobta. Jobta tuh maknanya melipat. Kalau kita ambil hanya job kemudian digabungkan dengan
semnida, maka gimana? Digabungnya menjadi Cobo semnida. semnida. cobo semnida seperti ini. Berarti kita artikan gimana? Sudah? Telah melipat. Iya, atau telah melipat. Sudah melipat. Seperti itu ya. Jadi asoyo untuk yang berakhiran vokal A dan vokal O bawah. Kemudian osoyo untuk yang berakhiran vokal selain dari vokal A dan vokal O. Teman-teman harus hafal untuk penggunaannya. Kemudian untuk yang poin hes. Poin hes berarti untuk apa, ya Rebun? Hes Masih digunakan sama untuk sudah. yang berakhiran Ada. hada, betul. Kalau akhirannya hada berarti nanti perubahannya menjadi hesoyo. Yang informalnya ya. Seperti itu. Contoh kalimatnya gini ya. Nah, boleh perhatikan ke sini ada 3 ya, Rebun. Oke, ini ada 3 ya. Yang pertama adalah gongbu hada ya. Gongbu hada ini apabila digabungkan dengan akhiran as os hes, maka jadinya gimana? Menjadi gongbu. Gongbu Gunggu heo. hasoyo. Iya, gongbu heso yo seperti ini. Artinya apa gongbu heso yo? Telah belajar atau sudah belajar seperti itu ya. Kemudian ada lagi di sini adalah suyong hada. Nanti gimana jadinya? Menjadi Suyong semnida. Semnida. iya betul. Oke, seperti ini ya, suyong semnida. Sampai sini bisa dipahami teman-teman cara penggunaannya. Paham, Sam. Paham ya. Baik, kalau paham kita coba sudah habis ya. Jadi untuk besok masuk ke bagian masa sekarang nih teman-teman. Saya juga belum saya edit ya. Nanti saya edit dulu. Oke, sekarang tugasnya adalah teman-teman silakan coba dihafalkan dulu mengenai 4 partikel keterangan, kemudian dilanjut dengan kalimat bentuk lampau. Ada 3 ya, as, os, dan hes. As, os, dan hes artinya apa? Artinya sudah. Kemudian penggunaannya gimana? As digunakan untuk yang berakhiran vokal A dan vokal O. Kemudian os digunakan untuk kata kerja yang berakhiran selain daripada vokal A dan vokal O. Kemudian hes digunakan untuk kata kerja yang berakhiran hada. Seperti itu ya teman-teman. Anda harus hafal ini. Berikut dengan yang tadi tuh, yang partikel keterangan 4. Oke. Waktunya berapa menit ya? 10 menit mulai dari sekarang ya, Silakan coba dihafalkan dulu. Nanti akan saya langsung tes untuk hafalannya.